goes. Just the way it goes. Halo semuanya, balik lagi nih di Ngobras, Ngobrol Santai episode 2. Hari ini masih setia ya dengan 4 narasumber kita sebelumnya. Mungkin bisa kita sapa dulu ya teman-teman. Di sini ada Mas Abi. Halo Mas Abi. Ada Mas Agung, ada Mas Dwi Aji, dan juga ada Mbak Nuzula. Nah, Mas Mbak gimana nih kabarnya hari ini? Baik Mbak Ambar, terima kasih sudah diundang kembali. Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah, kabar saya baik Mbak Ambar. Alhamdulillah baik Mbak, senang banget bisa kumpul lagi bareng teman-teman di episode kali ini. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai lagi nih teman-teman. Tapi walaupun santai, topik kali ini juga gak kalah menarik ya kayak di topik sebelumnya buat kita bahas nih. Kali ini kita bakal bahas tentang algoritma kebangsaan dan juga peran kita sebagai warga negara, khususnya sebagai insan PU untuk bisa memperkuat institusi kita yang juga pada akhirnya akan memperkuat bangsa kita nih teman-teman. Oke Mas Mbak, seperti yang kita ketahui bahwa algoritma kebangsaan ini dapat diartikan sebagai cara kita memetakan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam menghadapi tantangan kontemporer, mulai dari polarisasi politik hingga penyebaran informasi palsu ya. Nah, Mas Mbak, dalam konteks ini gimana nih pengalaman dan juga pemahaman Mas Mbak terkait algoritma kebangsaan nih? Karena kita juga pengen tahu dong pandangan dari Mas Mbak itu seperti apa. Boleh mungkin Mbak, Mas, silakan. Oke, kalau dengar kata algoritma sih kita pasti kebayang teknologi ya. Tapi sebenarnya dalam konteks kebangsaan, hal ini tuh bisa berarti ajakan ataupun langkah-langkah kita dalam bertindak dan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan. Nah, saya juga yakin bahwa algoritma kebangsaan ini sebenarnya tidak harus berbentuk aksi besar, tapi kita juga bisa mulai dari hal-hal kecil seperti menyebarkan informasi ataupun konten-konten positif di media sosial. Nah, lebih dari itu juga nilai kebangsaan bisa dimulai dari cara kita berpikir, cara kita bekerja, dan cara kita memperlakukan sesama. Oke, kalau menurut pemahaman saya, algoritma kebangsaan adalah suatu cara sistematis untuk membentuk warga negara yang cinta tanah air. Nah, kalau pengalaman sih, saya coba sharing dari salah satu nilai algoritma kebangsaan itu ya, yaitu integritas. Saat di perkuliahan dulu, saya pernah di kondisi yang memungkinkan saya untuk titip absen dan bolos kelas. Tapi saya sadar itu akan membuat saya lalai akan kewajiban saya sebagai mahasiswa, sehingga saya tidak melakukan hal tersebut. Umumnya kita dengar kalau kata algoritma itu adalah suatu rangkaian langkah atau rumus atau konsep untuk mencapai suatu hasil. Kalau kita kaitkan dengan kebangsaan, algoritma kebangsaan yaitu suatu konsep yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Terkait pengalaman tentang hal ini, ya mungkin kalau di lingkup yang sederhana seperti gotong royong di lingkungan tempat tinggal bersama warga-warga membersihkan seperti drainase yang mampet dan memotong rumput. Aksi itu menurut saya menumbuhkan nilai kebersamaan serta tanggung jawab sosial, dan menurut saya nilai tersebut termasuk salah satu nilai inti pada algoritma kebangsaan. Begitu Mbak. Kalau tentang algoritma kebangsaan, jawabannya kurang lebih sama dengan yang lain. Menurut saya, lebih ke cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang sejalan dengan nilai-nilai dasar negara seperti Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau pengalaman pribadi, mengikuti dan berpartisipasi aktif
dalam kegiatan di lingkungan tempat tinggal, seperti ikut gotong royong, membersihkan lingkungan RT, dan juga ikut dalam jadwal jaga malam pos ronda guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan. Dan yang paling terpenting, menghargai jika ada perbedaan, terutama perbedaan agama kepercayaan. Wah, pandangan yang menarik sekali nih ya Mas Mbak. Pandangan dari Mas Mbak juga semakin membuka wawasan kita ya teman-teman terkait algoritma kebangsaan ini. Tadi kan kita sudah memberikan pandangan masing-masing ya terkait pemahaman juga pengalaman algoritma kebangsaan, dan itu menjadi fondasi yang kuat ya untuk kita bahas lebih dalam lagi nih Mas Mbak. Nah, oke Mas Mbak, bicara terkait algoritma kebangsaan, tentunya tidak afdol ya kalau misalnya kita sebagai generasi penerus itu nggak bahas rencana aksi nyata kita gitu untuk membuat bangsa kita ini menjadi lebih baik dan juga lebih kuat, khususnya kita sebagai insan PU nih. Nah, boleh dong Mas Mbak, kira-kira Mas Mbak sudah menyiapkan rencana aksi seperti apa nih yang sudah disiapkan untuk membuat instansi kita lebih baik dan juga lebih kuat? Boleh dong di-share. Menurutku pribadi ya Mbak, lakukan dari hal kecil sederhana dan berkelanjutan, mulai menjaga kedisiplinan dalam pekerjaan, berintegritas, menerapkan budaya kerja high-proof dan berakhlak, dan yang tidak kalah pentingnya, menjaga kesehatan kebugaran tubuh jasmani. Dengan tubuh jasmani yang sehat dan bugar, saya yakin kita semua dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Selain itu, mencari kesempatan untuk terus belajar, baik pendidikan formal, sekolah lanjut seperti S2 maupun S3, maupun pendidikan non-formal, agar dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan di masa yang akan datang. Wah, setuju nih dengan Mas Agung. Mungkin rencana aksi lain yang bisa kita lakukan ialah dengan membangun budaya kolaborasi ya, untuk saling membantu, untuk saling mengisi, karena sebenarnya instansi yang kuat itu pastinya terbentuk dari individu yang saling menguatkan. Nah, di lingkungan kerja bisa juga nih kita mulai dari hal-hal yang sederhana seperti sharing knowledge, kemudian aktif berdiskusi, kemudian hal lainnya terkait program kerja juga pastinya kita harus terus berusaha untuk terlibat aktif dalam setiap program-program kerjanya. Setuju sekali dengan Mas Agung dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak, tapi tidak lupa juga kita harus menjaga integritas kita dalam setiap pekerjaan dengan bekerja jujur, transparan, bebas dari praktik KKN. Dan kalau saya bisa kaitkan dengan unit kerja saya yaitu BPIW, kami sangat memastikan program pengembangan wilayah tidak hanya di kawasan atau fokus penyumbang perekonomian terbesar, namun tetap memastikan pengembangan pada kawasan atau fokus lain agar mencapai target kementerian kita yaitu 608. Wah, bagus sekali pendapat teman-teman. Saya juga setuju dengan hal itu. Kalau untuk rencana aksi saya sih sebenarnya sederhana, yaitu menerapkan budaya integritas. Kebetulan di unit kerja saya yaitu Pusdatin Kemen PU, kami sedang mengupayakan WBK atau wilayah bebas korupsi, dan kami membuat zona integritas Pusdatin. Jadi sebagai CPNS yang baru masuk, saya akan mendukung hal tersebut dengan disiplin dalam pekerjaan, menolak segala bentuk gratifikasi, dan aktif mengawasi ataupun melaporkan pelanggaran. Wah, memang ya insan-insan PU ini sangat luar biasa. Nah, kalau boleh aku tambahin dikit ya Mas Mbak, izin nih, sebagai insan PU, rencana aksi yang semoga bisa konsisten ya aku laksanakan itu bekerja dengan jujur dan efisien, kemudian menjaga amanah sebagai ASN tentunya, juga bisa memaksimalkan keahlian yang dimiliki untuk bekerja sepenuh hati, serta memastikan setiap proyek infrastruktur yang dibangun itu berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi rakyat. Semoga ya. Luar biasa ya teman-teman tanggapan dari para narasumber kita di episode 2 ini.
Nah teman-teman, dari obrolan kita tadi nih boleh ya aku kasih kesimpulan bahwa algoritma kebangsaan diartikan sebagai cara sistematis untuk membentuk warga negara yang cinta tanah air. Algoritma kebangsaan adalah konsep yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, para narasumber kita sepakat bahwa penerapan nilai-nilai ini tidak harus berbentuk aksi yang besar, melainkan bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti menyebarkan konten positif di media sosial, gotong royong, menjaga integritas, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan sekitar. Nah, sementara itu, rencana aksi bela negara untuk menjadikan PU yang lebih baik dan juga lebih kuat dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, berkelanjutan, dan juga berintegritas ya tentunya. Nah, aksi-aksi ini bisa meliputi menjaga kedisiplinan dan integritas dalam pekerjaan, menerapkan budaya kerja IFRUP dan berakhlak, membangun kolaborasi antar individu, serta terlibat aktif dalam program kerja. Nah, selain itu juga menjaga kesehatan fisik, terus belajar, dan memastikan setiap proyek infrastruktur berkualitas juga merupakan bagian dari bela negara. Jadi kesimpulannya, bela negara tidak harus angkat senjata ya teman-teman, melainkan bisa dilakukan dari meja kerja dengan mengerjakan apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik. Oke Mas Mbak, sebelum kita akhiri episode 2 kita ini, boleh dong kasih closing statement-nya nih, biar teman-teman setia kita ini semakin menyala semangat untuk bela negaranya. Boleh nih Mas Mbak. Oke, mungkin yang terakhir closing statement ya. Kita semua adalah bagian dari penggerak algoritma yang kebangsaan ini. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana sebenarnya. Mulai dari ruang kerja kita, dari layar laptop ataupun handphone, bahkan dari percakapan kecil yang dapat membawa kehidupan maupun instansi kita ke arah yang lebih baik dan lebih kuat. Setuju banget. Selain itu, dengan hal sederhana ikut menjaga dan merawat di lingkungan tempat tinggal, serta sebagai insan PU juga mulai menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh jasmani agar dapat bertahan dan terus memberikan kontribusi lebih untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Indonesia. Oke, kalau closing statement dari saya sih, bela negara tidak harus angkat senjata, bisa juga dari atas meja kerja. Jadi, kerjakan hal apapun yang bisa kita lakukan untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Sebagai insan PU, aksi bela negara bisa dengan berkontribusi nyata melalui tugas dan peran kita masing-masing, dengan menjaga integritas, mengedepankan keadilan, dan membangun dengan semangat gotong royong, hingga kita tidak hanya memperkuat institusi atau instansi, tapi juga turut memperkuat bangsa dan negara. Obrolan kita seru banget ya hari ini. Terima kasih Mas Mbak yang sudah berkenan bergabung berdiskusi untuk episode 2 ini. Nah teman-teman, gimana nih pendapat kalian terkait algoritma kebangsaan dan juga rencana aksi bela negara? Nah coba ya teman-teman boleh kasih tahu kita di kolom komentar, dan jangan lupa buat like, share, and subscribe biar gak ketinggalan obrolan seru lainnya. Sampai ketemu di Ngobras episode lainnya ya. Dadah!